Untungnya perjalanan mereka ini tidak mengalami kendala. Jam 5.30 atau sekitar setengah 6 mereka sudah sampai di puncak Mahameru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cibu, terima kasih sudah kembali. Gunung Semeru bukan cuman punya tempat-tempat yang eksotis dan indah, tapi juga merupakan ikon gunung tertinggi di Pulau Jawa. Namun juga Gunung Semeru punya cerita yang bisa bikin sedih para pendakinya. Ada cerita apa di video kali ini? Ikuti terus sampai habis. Seorang wanita masih remaja, baru kelas 3 SMA. Dia bernama Ipe. Dia bersama 3 temannya ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Sebut saja ketiga temannya itu adalah Le, Pa, dan Ri. Singkat cerita, sampailah mereka di Ranupane, jalur awal pendakian dari trek yang mereka tempuh. Setelah melakukan pendaftaran dan melakukan briefing dengan pendaki lain, maka mulailah mereka melakukan pendakian. Singkat cerita, mereka sudah mencapai pos 3. Kemudian mereka putuskan untuk beristirahat. Setelah dirasa cukup untuk istirahat, maka mereka melanjutkan perjalanan kembali, yaitu ke pos selanjutnya, Ranu Kumbolo. Kemudian jalan, kemudian mereka berjalan dan terus berjalan. Semuanya normal, hingga akhirnya mereka sampai di pos Ranu Kumbolo. Awalnya mereka ingin memasang tenda dan menghabiskan malam itu di sana. Namun sayangnya, karena terlihat begitu ramai dengan para pendaki lain, akhirnya mereka memutuskan untuk stay di Kalimati saja, yaitu pos selanjutnya. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke Kalimati, mereka istirahat sebentar di sana untuk makan dan minum serta sholat maghrib. Pasalnya, waktu maghrib sudah tiba. Mereka pun melakukan sholat maghrib bersama. Setelah selesai sholat maghrib, disinilah mulai keanehan itu terjadi. Setelah mereka meneruskan perjalanan, Ipeh mulai merasakan keanehan. Dia merasa ada sosok wanita yang selalu memperhatikannya. Anehnya, ini berlangsung selama mereka lakukan perjalanan. Wanita itu mengikuti dari belakang. Meskipun Ipeh berada nomor 2 dari kelompok perjalanan itu, namun sesekali dia melihat ke belakang dan wanita tersebut masih ada mengikutinya. Sementara formasi perjalanan, Le berada di depan, kemudian Ipeh, kemudian Pa, dan sebagai sweeper adalah Za. Setelah jam 8 malam, akhirnya mereka sampai pos Cemoro Kandang. Disinilah mereka putuskan untuk rehat sebentar, sekedar melemaskan otot, ngopi, dan kemungkinan bagi yang pria, merokok. Tapi tiba-tiba, Za ingin pipis. Karena dia tipikal anak yang tidak terlalu berani, maka Za meminta Pa untuk mengantarkannya. Soalnya Le sedang masak air. Kemudian Pa dengan senang hati mengantarkan Za. Setelah Za mendapatkan spot yang tepat untuk melampiaskan pipisnya, maka dieksekusilah proses tersebut. Dengan menggunakan senternya, dia menyorot ke sana, kemari, ke sana, kemari, hingga akhirnya dia sempat menyorot ke atas. Di sanalah dia menyudahi proses pipisnya dan langsung mendekati Pa. Pa, udah yuk? Yakin udah? Ya udah, buruan yuk kita kumpul sama anak-anak lagi. Za pun berjalan di depan Pa dengan sangat terburu-buru. Pa tidak terlalu menganggap aneh. Pikiran Pa, Za ingin segera minum kopi, sebab suasana kan sedang dingin. Setelah acara ngopi-ngopi dan rehat sejenak itu selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan formasi kali ini, Za meminta untuk berganti. Le di depan, Za, Ipeh, dan sebagai sweeper adalah Pa. Nah, sepanjang perjalanan, Za yang anaknya ini riang, suka berceloteh, suka bercanda. Kali ini diam. Sepanjang perjalanan itu tidak satu kata pun diucapkan oleh Za. Hingga Ipeh akhirnya menepuk pundaknya. Bang, kalem aja, belum puas apa ngopinya?
membalas cuitan Ipeh? Sama sekali tidak. Menengok pun sama sekali tidak. Untungnya Ipeh bukan tipikal anak yang baperan. Di antara kalian ada yang baperan? Kemudian perjalanan mereka teruskan. Tapi sayangnya tiba-tiba kaki Ipeh kram. Langkahnya sangat berat untuk diajak bergerak. Akhirnya dia duduk sebentar dan berteriak kepada Le dan Za. "Bang, berhenti dulu, gue kram." Namun Le dan Za tetap terus berjalan, seakan-akan tidak mendengar teriakan dari Ipeh. Nah, karena Pa memang di belakang Ipeh, Pa tahu kalau Ipeh ini sedang kram. Kemudian Pa berteriak juga kepada Le dan Za yang sudah berjalan di depan. "Le, Za, berhenti dulu, Ipeh kram." Tapi tetap tidak ada sautan. Le dan Za terus berjalan hingga akhirnya mereka terpisah. Ipeh kemudian meluruskan kakinya untuk mengurangi kram. Dan sejurus dengan lurusan kakinya ada sebuah pohon besar. Di sanalah dia melihat wanita yang setelah sholat maghrib tadi mengikutinya berada di sana menatap Ipeh. Ipeh langsung membuang pandangannya. Dan tak lama Pa mengatakan, "Peh, udah belum? Yuk buruan, kita susul anak-anak. Udah jauh itu kayaknya." Ipeh pun mencoba menguatkan diri untuk bangun. Tapi entah kenapa tiba-tiba keramnya hilang dan langkahnya seperti ringan. Hingga Pa merasa kewalahan untuk mengimbangi jalan Ipeh. Dan memang tidak berapa lama mereka bergabung kembali dengan Le dan Za. Ketika mereka sudah bergabung berjalan, Ipeh menengok ke belakang kembali, mencari sosok yang tadi dilihatnya. Ternyata sudah tidak ada. Mereka pun sampai di Kalimati. Namun entah mengapa, menurut Le, senior yang sering melakukan hiking ke sana, mengatakan bahwa perjalanan mereka ini sangat lama. Seharusnya 2 jam yang lalu mereka sudah sampai di Kalimati ini. Tapi dia juga bersyukur bahwa tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan tadi hingga mereka selamat. Tenda pun didirikan. Kemudian Ipeh mempersiapkan alat-alat untuk memasak logistik. Pa membantu Le. Namun Za tetap saja diam, tidak bersuara sama sekali, tidak ada keceriaan sama sekali, diam dan menunduk. Di sela-sela kegiatan ketiga temannya ini, Ipeh kemudian bertanya kepada Za. "Za, lu diem aja dari tadi gue perhatiin. Kenapa lu?" Le dan Pa yang selesai mendirikan tenda juga mendatangi Za. Kemudian Le mendekati wajah Za. Diperhatikan wajah Za dalam-dalam dan Le mengatakan, "Za, ini masih lo kan?" Za tetap diam. Kemudian Le memanggil Za kembali. "Za, Za." Za masih tetap terdiam. Dan tidak berapa lama Le menampar wajah Za sambil membaca-bacakan sesuatu. Dan disinilah suara Za baru keluar. Dia menengok ke arah Ipeh. "Peh, kayaknya cewek tadi seneng sama lo deh." Ipeh terkaget. Ternyata bukan hanya dia yang melihat. Dia pikir hanya dia saja yang melihat wanita itu. Dan juga ternyata bukan cuma Za. Pa yang sedari tadi dalam perjalanan itu di belakang Ipeh juga melihatnya. Wanita itu selalu mendampingi Ipeh dalam perjalanan. Namun Pa tidak ingin berbicara sembarangan dalam kondisi seperti itu. Tapi akhirnya mereka sepakat untuk tidak membicarakan sosok itu, sebab mereka masih di area tersebut. Takutnya dia pengang, ujuk-ujuk datang, kan kerok. Acara masak-masak logistik, kemudian minum teh dan kopi sudah selesai. Obrolan pun mereka mulai. Dan mereka juga sepakat untuk melakukan summit attack ke puncak. Lebih-lebih, Ipeh memang selalu memimpikan untuk bisa summit ke puncak Mahameru. Ngobrol-ngobrol terus berlanjut hingga nggak berasa jam menunjukkan 3 pagi. Dan sayangnya mereka tidak punya waktu untuk tidur. Mereka harus segera bergegas
untuk mengejar summit attack di puncak Mahameru. Mereka pun bersiap dan langsung melakukan perjalanan ke Mahameru. Untungnya perjalanan mereka ini tidak mengalami kendala. Jam 5.30 atau sekitar setengah 6 mereka sudah sampai di puncak Mahameru. Dan setelah melakukan beberapa dokumentasi, selfie, mengambil beberapa cuplikan video, mereka pun bersiap untuk kembali ke Kalimati. Karena waktu sudah menunjukkan jam 7 pagi. Mereka belum tidur. Mereka berharap dengan cepat-cepat menuju tenda di Kalimati, mereka bisa istirahat dengan puas. Akhirnya mereka sampai ke tenda di Kalimati. Nah, disinilah obrolan berlanjut tentang yang semalam. Ternyata terbongkarlah mengapa Za diam. Semuanya berawal ketika Za melakukan eksekusi pipis. Ketika dia menyenter-nyenter, kemudian dia lihat ke atas. Terlihatlah wanita itu sedang menggelantung di atas. Matanya merah menatap Za. Dan sebenarnya Za juga sempat menengok ke belakang ketika mereka melakukan perjalanan. Dia melihat wanita itu mengikuti Ipe. Sementara Le hanya mengangguk-angguk saja. Dia nggak heran sebab dia sering melakukan hiking atau pendakian ke gunung-gunung, terutama Gunung Semeru ini. Hal itu adalah hal yang biasa selama mereka tidak menyakiti atau merugikan. Bagi Le, itu wajar. Le hanya bilang sebelum agenda molor mereka dilangsungkan. Makanya kalau lagi di tempat seperti ini, banyak-banyak inget sama Tuhan. Mau jogrokan mereka kayak gimana kek, mereka nggak bakal bisa ganggu kita selama kita percaya bahwa Tuhan ada di dekat kita. Dan pastinya lo juga harus jaga sikap, jaga omongan, karena setiap tempat punya adab, punya adat dan istiadat. Mereka sama dengan kita, harus ada adab-adab yang kita hormati. Bukannya itu sebuah bentuk apresiasi bagi sesama makhluk Tuhan? Begitu Le mengatakan. Kemudian semua temannya menjawab, "Ya Pak Guru." Gunung Semeru merupakan gunung berapi aktif, Po. Jenisnya adalah stratovolcano, yaitu gunung yang berbentuk kerucut dengan lereng berlapis-lapis. Gunung Semeru punya kawah yang sering disebut Jonggring Saloka, dan biasanya puncaknya sendiri sering disebut sebagai puncak Mahameru. Dan ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Meru Agung. Kata Meru itu berarti pusat jagat raya dan agung besar. Di samping itu juga Gunung Semeru ini sebenarnya punya beberapa sebutan. Di antaranya adalah Smeru, Smiru, dan Smerwek. Nama-nama dengan ejaan tersebut sebenarnya berasal dari zaman Belanda di abad ke-19, Bo, yang mereka sebut sebagai peta ekspedisi. Gunung Semeru sendiri punya ketinggian itu 3.676 mdpl dan jalur resmi yang dianggap mudah yaitu jalur Ranupane. Dan jika kalian melakukan perjalanan ini mengambil jalur resmi, maka kalian akan mendapatkan fasilitas wisata, kenyamanan, dan keamanan selama melakukan perjalanan, Bo. Jadi gunakan jalur resmi ya. Bila kamu yang baru melakukan perjalanan ke sana. Sebenarnya ada jalur lain sih, tapi masih belum resmi, yaitu via jalur Ayek-Ayek dan via jalur Tawon Songo. Hanya saja, Bo, sejak video ini diupload atau dibuat, kegiatan di Gunung Semeru itu ditutup sementara. Kenapa? Sebab gunung aktif Semeru ini sedang terjadi erupsi sejak tanggal 14 Februari 2023 dan letusannya juga agak lumayan tinggi, Bo, sekitar 800 meter dari puncak Semeru. Kalau kalian ada rencana dalam waktu dekat ini, lebih baik pantau terlebih dahulu perkembangan yang ada di media-media pada saat ini. Sebab bukan tidak mungkin, walaupun dinyatakan sudah kondusif, tiba-tiba masih terjadi susulan letusan.
Demikian video kali ini. Sebenarnya masih ada satu lagi cerita tentang pendakian di Gunung Semeru dan dinyatakan hilang. Namun karena ceritanya nanti agak panjang, saya akan susul di video selanjutnya. Jadi tetap terus ikuti channel ini, jangan lupa klik loncengnya, like bila kalian suka dan dislike kalau nggak suka, share dan komen bila video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.